Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 8 Juni 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Jadi tersangka pelaku pembakar Acamali hanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Polres Maluku Tengah akhirnya menetapkan pelaku pembakar almarhum Acamali, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Masohi, Maluku Tengah jadi tersangka. Demikian disampaikan Kasih Humas Polres Maluku Tengah, Ibtu Rido Masihin, kepada tribunamon.com Selasa 7 Juni 2022. Ibtu Rido melanjutkan, pelaku dianggap telah melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan seseorang cacat seumur hidup. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada lanjutnya, akhirnya pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres. Lanjutnya saat ini pelaku sudah ditahan dan diamankan di rumah tahanan atau rutan Polres setempat sambil menunggu proses hukum selanjutnya, yakni penyerahan tersangka ke Kejaksaan Negeri setempat. Atas perbuatannya itu pelaku dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Diketahui Acamali menjadi korban pembakaran hidup-hidup pada Senin 30 Mei 2022 pagi. Acamali dibakar Mahmud Refra karena korban dituduh mengambil handphone milik pelaku. Akibat kejadian itu Acamali harus dirawat di RSUD Masohi karena menderita luka bakar. Namun setelah menjalani perawatan sekitar 5 hari, Acamali menghembuskan nafas terakhir di ruang ICU RSUD setempat pada pukul 6.45 pagi Senin 6 Juni 2022. Terus kita ke berita selanjutnya, kapal berpenumpang 3 orang mati mesin di perairan Maluku Barat Daya. 1 selamat, 2 masih dicari. KM Putra Masbuar dilaporkan mengalami mati mesin di antara perairan Pulau Sermata dan Pulau Moa bagian selatan Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD. Diketahui kapal tersebut berpenumpang 3 orang hilang di laut sejak 29 Mei 2022 lalu. Kepala Kantor SAR Ambon Mustari dalam rilisnya menerangkan, keluarga korban melaporkan KM Putra berpenumpang 3 orang hilang di perairan Laut MBD, di mana 1 orang selamat, 2 masih hilang. Mustari melanjutkan bahwa 1 korban yang selamat ialah Ari Onarelli, yang saat itu turun dari kapal untuk mencari bantuan menggunakan perahu. Sedangkan 2 korban hilang yang tetap berada di kapal, yakni Yusuf Imimpia dan Justus Okmemera. Setelah menerima laporan Senin 6 Juni 2022, Basarnas Ambon langsung meneruskan informasi itu ke potensi SAR, ke TNI AL, Polair, dan Bakamla serta melaksanakan e-broadcast ke Basarnas Pusat. Selanjutnya hari ini Rabu 8 Juni 2022, KM SAR Abimanyu akan bertolak dari Ambon ke Kabupaten MBD untuk melakukan proses pencarian 2 korban, Yusuf Imimpa dan Justus Okmemera. Basarnas Ambon menerima laporan dari masyarakat Maluku Barat Daya, 1 kapal yang mengalami lost contact di perairan Maluku Barat Daya dengan rute Pulau Luang menuju Pulau Babar. Kejadian tersebut pada tanggal 29 Mei
dilaporkan ke Basarnas pada tanggal 6 Juni. Dari kejadian sudah memasuki hari ke-9. Laporan kami terima dan langsung kami mewakilkan ke Srop, dan informasi kami teruskan ke TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Pol Air. Pada hari Selasa, Basarnas yang ada di Samlaki langsung melakukan pencarian di perairan Samlaki. Dan pada hari ini, tanggal 8, sekitar pukul 04 pagi, kami kerahkan KSAR Abimanyu menuju perairan Maluku Barat Daya untuk mencari 2 orang ABK KM Putra Masbuar. Tribuners, mantan Bupati Borsel Tagop Soulisa dan Johnny Reinhardt tiba di Ambon. Mantan Bupati Buru Selatan Tagop Soulisa dan Johnny Reinhardt Kasman akhirnya tiba di Ambon Rabu 8 Juni 2022. Keduanya diketahui ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas keterlibatannya menerima suap dan gratifikasi dalam proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2011-2016. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Moyo Utomo menyatakan keduanya tiba di Bandara Patimura dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia pukul 8.26 pagi. Tidak hanya itu, kedatangan keduanya juga dikawal ketat oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, aparat kepolisian, dan TNI AU. Selanjutnya, pada pukul 9 pagi, pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku membawa tahanan KPK RI itu meninggalkan Bandara Patimura Ambon. Selanjutnya, suami dari Bupati Buru Selatan itu, Soulisa, langsung dibawa ke rumah tahanan atau rutan kelas 2 Ambon, Rabu 8 Juni 2022. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengatakan, begitu tiba di Bandara Patimura Ambon sekitar pukul 8.40 pagi, Tagop langsung dieksekusi ke rutan dan tiba sekitar pukul 9.30 pagi. Selain Tagop, tersangka Johnny Reinhardt Kasman juga dibawa ke Ambon. Namun Johnny ditahan di rutan Polda Tantui dan tiba pukul 9.20 pagi. Disebutkan Kejati Maluku hanya membantu proses pengawalan keduanya hingga dititipkan ke rutan. Sementara itu tersangka lainnya yakni Ivana Kwelju telah memulai persidangan sejak Kamis 2 Juni 2022 lalu. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016. Sebagai penerima suap yaitu Tagop Sudarsono Soulisa dan Johnny Reinhardt Kasman dari pihak swasta, sedangkan sebagai pemberi suap yakni Ivana Kwelju selaku Direktur PT Vidi Citra Kencana. Berkenaan dengan penuntutan perkara tipikor KPK atas nama terdakwa TSS dan TRK, tim Jaksa KPK memindahkan tahanan kedua terdakwa dari rutan KPK Jakarta ke rutan kelas 2A Ambon dan rutan Polda Maluku. Kejati Maluku memfasilitasi proses pemindahan tahanan kedua terdakwa dengan menjemput di bandara dan mengawal hingga dititipkan ke rutan. Tiba di Bandara Patimura pukul 8.40 WIB, kedua terdakwa langsung dibawa dengan kendaraan kejaksaan ke rutan. Terdakwa TSS tiba di rutan kelas 2A Wayaheru, Ambon, pukul 9.30. Sedangkan terdakwa JRK tiba di rutan Polda Maluku pukul 9.20. Demikian. Ya. Ya. Baik, Tribuners, kita ke berita lainnya. 30 pengendara kena tilang dalam sejam, hanya 7 motor yang diamankan. Ini kata polisi.
Selama 1 jam, Ditlantas Polda Maluku menggelar razia kasat mata di Jalan AM Sangaji, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu 8 Juni 2022. Tercatat sudah 30 pengendara roda 2 kena tilang di tempat. Di mana dari 30 pengendara yang ditilang, ternyata ada 7 kendaraan yang pemiliknya tidak memiliki sama sekali surat izin mengemudi atau SIM, serta STNK. Kasegat Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku, Ibtu Alexander Onaola, kepada tribunamon.com mengatakan razia kali ini sangat berbeda karena motor pengendara tidak ditahan, hanya saja STNK yang diamankan. Untuk pengendara yang tidak memiliki sama sekali surat kelengkapan berkendaraan, baru motornya diamankan ke markas Ditlantas Polda Maluku yang berada di kawasan Jalan Urimesing, Kota Ambon. Diberitakan kendaraan roda 2 yang melintasi Jalan AM Sangaji, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dihentikan dan diperiksa surat-suratnya. Penahanan puluhan kendaraan ini akibat para pengendara tidak menggunakan helm dan menerobos lampu merah. Dalam rangka apa ya, Komandan? Itu dalam rangka yang sering terjadi kebanyakan ada lampu merah, ada suatu pengendara yang selalu tabrak ke lampu merah. Itulah karena sering banyak terjadi kecelakaan. Pas lampu merah, mereka langsung terobos masuk lampu merah. Jadi begitu ya kita. Oh, sweeping. Udah banyak yang ditilang Pak hari ini ya? Ya, Udah banyak ya? Oh. lumayan banyak. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Warga Latuhalat tolak pelantikan Audi Salhuteru sebagai Raja Negeri Latuhalat. Usai dari Balai Kota, warga negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe melanjutkan aspirasi mereka untuk menolak rencana pelantikan Audi Salhuteru sebagai Raja Negeri Latuhalat. Sekretaris Mata Rumah Parenta, Peter Salhuteru kepada wartawan Rabu 8 Juni 2022 mengatakan, pelantikan Audi direncanakan digelar Jumat besok dan pihak Soa Parenta Latuhihin menolak itu. Kata Peter, sesuai aturan ada turun-temurun di Latuhalat, seorang yang ditunjuk sebagai raja harus mendapatkan rekomendasi dari Soa Parenta Latuhihin. Namun Audi sendiri tidak mendapatkan rekomendasi itu, sehingga Audi memanfaatkan mereka yang ada di lembaga Saniri untuk memuluskan langkahnya diangkat sebagai raja. Menurutnya penolakan dilakukan untuk mengembalikan serta memposisikan sejarah di negeri Latuhalat sesuai pranata adat yang ada. Ia mengaku sudah menyampaikan masalah ini ke pihak Komisi 1 DPRD Kota Ambon. Prinsipnya, DPRD harus bisa serius melihat persoalan tersebut. Nanti maka di Latuhalat itu akan terjadi korban, malah bisa jadi pembunuhan karena kami berusaha dengan yang jalur hukum, tapi mereka keluar dari jalur hukum, mereka bertindak menurut mereka, tetapi kami tetap ikuti peraturan. Sampai saat ini mantan wali kota sudah punya keputusan waktu rapat besar di Marina bahwa Mata Rumah mempunyai hak untuk menentukan satu calon raja. Tapi si Audi ini memang dia berasal dari Mata Rumah, tapi dia tidak diizinkan untuk naik ke periode 2. Lalu dia ambil jalan pintas untuk bertemu dengan badan sendiri dan pejabat untuk dukung dia. Atau sebagai sekretaris
Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 8 Juni 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.